Halo semuanya, perkenalkan saya Nisya Ulfa Dwi Yuniarti. Kali ini kita akan membahas tentang profiling peserta didik. Nah, kenapa sih profiling peserta didik itu penting bagi seorang guru? Karena pemahaman guru terhadap perkembangan peserta didik akan menuntun guru membuat rancangan pembelajaran yang cocok untuk peserta didik. Desain pembelajaran yang cocok dengan perkembangan peserta didik akan menghasilkan pembelajaran yang efektif dan maksimal. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Profiling peserta didik terdiri dari etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan fisiologi serta motorik. Yang pertama, etnik. Dalam satu kelas terkadang terdiri dari berbagai etnik, seperti berbagai suku maupun agama. Dalam lembar observasi, guna mendukung pengisian profiling peserta didik, saya mencantumkan kolom agama, suku atau etnik, dan bahasa ibu atau verbal siswa di rumah. Yang kedua, kultural. Kultural terdiri dari pembiasaan di keluarga, pembiasaan di lingkungan masyarakat, kesenian, tradisi, dan kepercayaan. Status sosial peserta didik. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Adanya variasi status sosial ekonomi ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Dalam observasi saya menggunakan identitas orang tua sebagai latar belakang ekonomi peserta didik, dengan menanyakan apakah pekerjaan ayah ibu, pendapatan ayah dan ibu, status tempat tinggal, kepemilikan KIP, KKS, dan PKH. Yang keempat, minat peserta didik. Minat seseorang, khususnya minat belajar peserta didik, memegang peran yang sangat penting, sehingga perlu untuk terus ditumbuh kembangkan sesuai dengan minat yang dimiliki seorang peserta didik. Nah, dalam minat peserta didik, saya menanyakan beberapa hal, yaitu hobi, cita-cita, prestasi yang pernah diraih, keterampilan yang dimiliki, ekstrakurikuler yang diikuti, dan pendidikan informal yang pernah atau sedang diikuti. Yang kelima, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif terdiri dari kemampuan berpikir dan perkembangan bahasa. Keenam, kemampuan awal. Kemampuan awal terdiri dari nilai rata-rata raport dan kemampuan literasi. 7. Gaya belajar. Gaya belajar siswa dapat kita ketahui dengan menanyakan gaya belajar mereka masing-masing, yaitu bisa visual, auditory, kinestetik, maupun reading dan writing. 8. Motivasi. Motivasi terdiri dari 6 butir pertanyaan, yaitu hasrat dan keinginan berhasil, dorongan dan kebutuhan belajar, harapan dan cita-cita masa depan, penghargaan dalam belajar, kegiatan menarik dalam belajar, dan lingkungan belajar yang kondusif. 9. Perkembangan emosi. Perkembangan emosi terdiri dari 6 indikator. Yang pertama, mampu mengontrol emosi. 2. Bersikap optimis dalam menghadapi masa depan dan tidak meratapi masa yang lalu. 3. Menaruh respek terhadap diri sendiri dan orang lain. 4. Mencintai atau menghormati orang lain secara ikhlas. 5. Dapat merespon frustasi secara wajar. 6. Dapat menghindarkan diri dari perasaan atau sifat dendam, tidak percaya diri, dan mudah putus asa. 10. Perkembangan sosial. Terdiri dari perkembangan pemahaman diri dan identitas, perkembangan hubungan dengan teman sebaya, dan pengaruh sekolah. 11. Perkembangan moral. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain-lain, akhlak budi pekerti, dan susila. Nah, terdiri dari 3, yaitu moral kognitif, perilaku, dan emosional. 12. Perkembangan fisiologis.
Perkembangan fisiologis peserta didik dilihat dari postur tubuh, perubahan suara, dan tanda pubertas. Dan yang terakhir yaitu perkembangan motorik. Kita lihat dari motorik kasar dan motorik halus. Sekian, terima kasih.